Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Jumpa lagi dalam tayangan Isu Inspirasi Surga. Episode kali ini kita akan membahas tentang pohon. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan untuk inspirasi surga kali ini, saya mengajak kita sama-sama untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih lagi untuk mempertemukan kami dengan sahabat-sahabat di mana saja mereka berada saat ini dan menyaksikan tayangan ini. Kami akan merenungkan akan inspirasi surga untuk hari ini mengenai pohon. Kiranya Engkau menolong kami untuk bisa memahaminya dengan baik dan bisa menjadi berkat rohani bagi kami. Kami telah memohon berkat dan kuasa hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sahabat-sahabat, di mana saja Anda berada saat ini, adalah satu sukacita yang besar di dalam kehidupan kita bila kita masih bisa bertemu di dalam keadaan yang sehat-sehat dan baik-baik saja. Kesempatan yang indah ini, saya berada di bawah pepohonan yang rindang. Dapat saudara-saudara menyaksikan pohon-pohon yang begitu menghijau dan sangat menyegarkan mata kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengingat ada satu ayat yang sangat menarik di dalam kitab Ayub pasal 14, ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian, karena bagi pohon masih ada harapan, apabila ditebang ia akan bertunas kembali dan tunas-tunasnya tidak akan berhenti untuk tumbuh. Saudara-saudaraku, kehidupan kita sama seperti pohon. Pohon ketika dia ditebang, dia masih mempunyai harapan hidup untuk tumbuh kembali. Mengapa pada pohon demikian? Oleh karena pada pohon masih terdapat akar-akar. Saudara-saudara bisa melihat di bagian belakang ada akar-akar. Ketika batangnya ditebang, maka akar-akar pada pohon itu masih tetap terhubung dengan unsur hara atau unsur hidup. Di sana ada tanah dan juga ada air dan ada makanan-makanan yang terdapat di dalam tanah bagi tumbuh-tumbuhan. Dia masih terhubung dengan sumber hidup. Kehidupan kita sama seperti pohon. Apabila pohon itu ditebang, dia masih ada harapan. Kita pun demikian. Kita akan ditebang oleh berbagai macam pergumulan hidup, masalah-masalah. Dan mungkin saja kita juga ditebang oleh karena diri kita sendiri, oleh karena ego kita, oleh karena kepentingan pribadi kita, kita ditebang. Tetapi saudara tahu, bagi pohon masih ada harapan. Dan itulah yang harus kita miliki dalam hidup ini. Kita harus masih memiliki harapan. Bagaimana saya bisa memiliki harapan? Harapan itu kita bisa miliki kalau kita bisa memiliki Yesus dalam hidup ini. Yesus digambarkan sebagai sumber kehidupan. Sumber hidup di mana kita memperoleh segala nutrisi-nutrisi hidup. Apabila kita masih berhubungan dengan Dia, maka sekalipun kita ditebang oleh berbagai macam masalah, oleh berbagai macam kehidupan ini, ingatlah bahwa Yesus sumber segala sesuatu. Dan Yesus menginginkan kita untuk selalu terhubung dengan Dia. Sehingga dengan demikian, pada waktu kita terhubung dengan Dia, maka kita pun masih memiliki harapan. Kecuali kita memisahkan diri dari Yesus, maka unsur-unsur hidup itu tidak akan ada. Baru-baru ini menyaksikan peristiwa bunuh diri. Mengapa orang bunuh diri? Oleh karena apa?
dia tidak memiliki lagi harapan. Seorang gadis berusia kurang lebih 17 tahun, bersekolah di sebuah sekolah negeri di kota Makkale. Oleh karena dia bermasalah dengan sang kekasih, sehingga dia pada akhirnya bunuh diri. Dan dia gantung diri di sebuah batang pohon. Saudaraku, mengapa dia buat ini? Oleh karena dia tidak memiliki lagi harapan di dalam hidupnya. Bahwa sirnalah harapannya ketika sang kekasih memutuskan dia atau meninggalkan dia. Tetapi sebagai umat-umat Tuhan, kita tidak seperti itu. Sekalipun kita menghadapi berbagai macam pergumulan hidup, kita ditebang oleh berbagai macam persoalan hidup. Tetapi ingatlah, bila kita memiliki hubungan dengan sumber hidup, yaitu Yesus Kristus, maka yakinlah, saudara tidak akan mati di sana. Saudara masih memiliki kehidupan di sana. Sebagaimana pohon di dalam ayat yang kita sudah bacakan tadi, bahwa dia masih memiliki harapan oleh karena dia masih terhubung dengan sumber hidup. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita masih memiliki harapan karena kita masih terhubung dengan Yesus Kristus sebagai sumber kehidupan kita. Yesus adalah jawaban terhadap setiap persoalan yang kita hadapi. Jawaban terhadap setiap pergumulan hidup. Bagi saya dan saudara, apabila kita mau datang kepadanya, maka kita akan memperoleh kehidupan itu. Namun, bila kita memisahkan diri dari Yesus, kita akan kehilangan segala-galanya. Saudaraku, hari ini saya mau berdoa. Hari ini saya mau memohon kepada Tuhan supaya saudara-saudara ketika menghadapi pergumulan hidup, ditebang oleh berbagai macam masalah, ditebang oleh karena kepentingan pribadi, ditebang oleh karena orang-orang yang ada di sekitar, saudara masih memiliki harapan ketika saudara memiliki Yesus Kristus sebagai sumber kehidupan. Dan saya berdoa supaya apapun pergumulan hidup saudara, saudara akan memiliki harapan dan memiliki jalan keluar yang terbaik. Sebab Anda telah memilih Yesus sebagai sumber kehidupan ini. Dan jadikanlah dia sebagai satu-satunya pengharapan saudara. Sehingga Anda hari ini dan seterusnya akan tetap memiliki kehidupan. Tetap bertunas dan bertumbuh dan akhirnya menghasilkan buah-buah kehidupan yang lebih baik dari hari-hari kemarin. Tuhan kiranya akan menolong kita. Dan mengakhiri renungan firman Tuhan saat ini, saya mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk inspirasi surga pada saat ini, di mana kami boleh merenungkan kehidupan seperti sebuah pohon yang ditebang orang-orang yang ada di sekitar oleh karena keperluan mereka. Tetapi hari ini Tuhan, kami memiliki harapan, sekalipun kami ditebang oleh berbagai persoalan hidup, namun kami memiliki Yesus sebagai sumber kehidupan itu. Dan tolong kami, tolong saudara-saudara kami, di mana saja mereka berada yang menyaksikan tayangan ini, tolonglah hidup mereka ya Tuhan. Mampukan mereka bertunas kembali, mampukan mereka memiliki harapan di dalam hidup ini. Sehingga dengan demikian, mereka pun akan bertumbuh kembali, hidup kembali oleh karena Engkau telah memberikan kepada mereka kehidupan. Dan biarlah Engkau memberikan kepada mereka berkat-berkat yang mereka butuhkan hari ini di dalam menopang kehidupan mereka, supaya mereka tetap hidup dan bersuka cita di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sampai jumpa pada pembahasan isu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.